ini? Alhamdulillah hari ini sehat selalu. Alhamdulillah, semoga tetap sehat ya Ustazah Rizka. Baik, seperti yang sudah saya informasikan kemarin ya, bahwa saya akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Nah, untuk hari ini kita sudah janjian untuk melakukan pra-observasi ya Ustazah Rizka. Ya, apakah Ustazah Rizka sudah siap? Insya Allah sudah siap. Baik, jika sudah siap, langsung saja ya Rizka untuk mengawalinya. Saya ingin tahu dulu mata pelajaran apa yang akan Ustazah Rizka ajarkan di praktek supervisi nanti. Ini kebetulan saya di tahun ini kan di kelas 4. Nanti insya Allah untuk supervisinya saya mengambil muatan pelajaran bahasa Jawa. Nanti babnya aksara Jawa seperti itu. Untuk muatan pelajarannya bahasa Jawa dan aksara Jawa gitu ya. Dari pelajaran tersebut tujuan pembelajaran apa nih yang ingin dicapai? Tujuan pembelajaran yang saya terapkan nanti siswa itu dapat membaca aksara Jawa dan menuliskan juga aksara Jawa. Tidak hanya membaca dan menuliskan saja aksara Jawa, tetapi siswa itu juga dapat memahami tentang swara aksara Jawa, yaitu a, i, u, lan e gitu. Baik, a, i, u, lan e. Jadi tujuan ibu tadi adalah anak bisa membaca aksara Jawa, kemudian menuliskannya serta melafalkannya dengan suara yang sesuai seperti itu. Dari tujuan pembelajaran tersebut nih, mana nih yang ingin ibu tekankan kepada anak? Yang ingin saya tekankan ke anak-anak itu semuanya semuanya itu dari membaca. Yang namanya siswa itu yang pertama, siswa itu dikenalkan dulu aksara Jawa itu ada berapa seperti itu. Lalu anak itu bisa membaca aksara Jawa hono itu. Lalu selagi siswa itu bisa membaca, siswa itu diharapkan bisa menulis dengan baik. Karena apa? Aksara Jawa ini kan beda seperti huruf kapital yang lainnya. Nah, siswa itu diharapkan bisa menulis dengan baik, dengan rapi. Ustazah, ini tadi saya menanyakan tentang penekanannya di semuanya. Apakah sebelumnya ini belum pernah dapat materi aksara Jawa? Kenapa kok ini harus semuanya? Apakah belum pernah atau memang sudah pernah dikenalkan di semester 1 sebelumnya? Iya. Kalau di semester 1 belum Ustazah. Tetapi di kelas 3 mungkin ya, di kelas 3 itu sudah aksara Jawa. Seingat saya di kelas 3 itu hanya 10 saja. Iya. Karena aksara Jawa itu kan ada 20, berarti nanti kelas 4 nanti kita mengenalkan kembali. Karena anak itu kalau sudah dikenalkan mungkin kan banyak lupanya. Nah, nanti kita refresh kembali, kenalkan kembali ke 20 itu bagaimana cara menulisnya, bagaimana cara melafalkannya. Ya, berarti karena di semester 1 belum ada, kemudian berarti kan ini anak sempat tidak belajar dulu nih 6 bulan ya, berarti ini dari kelas 3 itu. Berarti yang perlu ditekankan adalah membacanya juga, menulisnya juga, lafalnya juga. Baik, Rizka, ini dari tujuan pembelajaran yang ditekankan tadi ya, dari harus bisa membaca, menulis serta lafalnya harus benar. Ini nanti bagian mana, kompetensi mana yang ingin saya bantu kembangkan. Untuk kompetensi yang harus kita kembangkan ya, karena kan saya di kelas 4 ini kan sudah beberapa tahun. Nah, beberapa tahun saya menggunakan metode yang konvensional, ya itu menurut saya siswa itu kurang untuk memahaminya, kurang untuk melafalkannya. Nah, untuk di tahun ini insya Allah saya mulai mengembangkan untuk diri saya sendiri dulu gitu. Mengupgrade ilmu diri saya sendiri dulu. Yang pertama saya membuat PPT. Nah, di dalam PPT nanti saya terterakan tentang video juga seperti itu. Di dalam video ada siswa nanti juga saya suruh nyanyi, karena anak itu tidak hanya bisa melihat saja, tetapi anak juga bisa menirukan, melihat, dan juga bisa mempraktekannya sendiri. Dan mempraktekannya sendiri nanti dengan cara menuliskan
meneruskan Honocoroko tersebut. Baik. Dari konvensional ya, dari pembelajaran yang biasa, Ibu Rizka ingin mengembangkan diri dari membuat PPT, video, dan menyanyi. Ini berarti Ibu Rizka ini pengen mengembangkan bagaimana Ibu Rizka mempersiapkan konten untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar anak seperti itu nih. Bisa seperti itu? Bisa. Ya. Berarti yang ingin dikembangkan, saya ulangi ya, yang ingin dikembangkan adalah bagaimana Ibu Rizka mempersiapkan konten untuk muridnya. Dari kalau kita bicara skala nih misalnya dari rentang 1 sampai 10, kira-kira dalam mempersiapkan konten ini Ustazah Rizka berada di level mana nih? Masih di skala 7 Ustazah. Karena kenapa? Saya melihat untuk kompetensi yang di tahun lalu itu anak-anak belum bisa terlihat seperti itu, walaupun bisa terlihat tetapi menurut saya masih kurang maksimal. Nah ini nanti saya ingin dari awal mengembangkan untuk diri saya, membuat PPT, video dan selanjutnya. Menarik sekali Ustazah Rizka dari melihat pengalaman yang sebelumnya, kemudian untuk ke depan Ustazah Rizka mempersiapkan lebih baik. Ini semoga nanti berhasil ya untuk bisa meningkatkan skala dari 7 mungkin bisa 10 maksimal gitu. Baik Ustazah Rizka, pada kegiatan observasi pembelajaran nanti bagian spesifik mana yang perlu saya? Bagian spesifik yang Ustazah Ika diamati nanti di kelas saya deh selama proses pembelajaran itu adalah bagaimana cara itu menyajikan, menyajikan PPT ke anak-anak, apakah sudah pas atau belum seperti itu. Lalu video-video juga, lalu di dalam proses pembelajaran tersebut nanti ada nyanyian. Nah nyanyian itu nanti apakah saya berhasil menyampaikan ke peserta didik saya untuk bisa menghafalkan aksara Jawa tersebut dengan baik. Menarik sekali Ustazah Rizka, semoga nanti berhasil ya, karena saya lihat juga membuat PPT, membuat video, nyanyi juga, semoga berhasil ya. Kemudian strategi apa yang Ustazah Rizka akan siapkan untuk pembelajaran nanti? Iya, strategi yang saya siapkan dalam pembelajaran aksara Jawa nanti itu adalah berdiferensiasi seperti itu. Karena apa? Saya melihat gaya belajar anak itu yang berbeda-beda ternyata. Di dalam kelas saya itu kebanyakan siswanya itu aktif seperti itu. Aktif itu berarti anak itu cenderung ke kinestetiknya, iya, ke kinestetik. Makanya strategi saya itu nanti yang anak yang kinestetik tersebut akan membuat flashcard. Nah, harapannya anak itu membuat seperti itu biar anak itu mengenal, menghafal dan juga bisa melafalkan. Dalam proses tersebut, kan proses tersebut itu sama saja bermain sambil belajar ya, karena anak-anak kinestetik itu seperti itu. Lalu bagi anak yang memiliki audio, iya dia belajar audio itu nanti saya menyajikan sebuah video. Iya, saya menyajikan sebuah video yang mana video nanti didengarkan anak-anak. Harapannya anak-anak itu happy. Oh ternyata tidak hanya membuat flashcard saja, tetapi juga bisa menonton video dari aksara Jawa tersebut. Terus yang selanjutnya adalah visual. Nanti kita sajikan dalam sebuah gambar. Nah, gambar itu nanti ada aksara Jawa, ada gambar Honocoroko tersebut. Nanti harapannya dari strategi yang saya rencanakan tersebut, nanti harapannya anak-anak itu bisa maksimal dalam proses aksara Jawa tersebut dan nilainya juga optimal. Seperti itu. Masya Allah, saya jadi tidak sabar ingin segera melihat proses pembelajarannya, bahwa strategi tadi yang disiapkan adalah diferensiasi nih. Dalam pembelajaran diferensiasi memang kita harus memenuhi gaya belajar anak, dan dari kinestetik sudah disiapkan, audio juga sudah, visual juga sudah. Sangat menarik sekali Ustazah Rizka ya, semoga nanti pembelajarannya berhasil ya Ustazah. Dari ini pertanyaan terakhir nih ya, tadi kan skalanya 7 nih, setelah selesai pembelajaran ini diharapkan mau naik berapa nih Ustazah? Iya,
karena saya sudah menyiapkan banyak sekali ya Ustazah ya. Menurut saya itu kan banyak sekali karena tahun kemarin kan tidak sebanyak ini. Harapan saya bisa lah nanti di angka 9 atau juga nanti Bismillah perfect jadi angka 10 segalanya. Ya, dari angka 7 ke angka 10 gitu. Ustazah harapannya ini semoga nanti pembelajaran yang lancar ya, nanti saya observasi nggak apa-apa ya tidak usah merasa gimana-gimana, seperti biasa saja ya. Nanti semoga lancar. Untuk pra observasinya selesai, Siska, terima kasih banyak atas waktunya. Kita ketemu lagi nanti di praktek pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membuat, silakan terlebih dahulu menonton videonya ini. Assalamualaikum. Hari ini kita belajar bersama Kak Yunus ya. Hari ini kita akan mengenal Astrojo dengan tips yang mudah, yaitu dengan jembatan keledai, dan juga menggunakan lagu Ro, Go. Ya, kita tuliskan dulu Ro itu N, ono rambutnya, nah ini ada rambutnya. Kemudian O itu N, U, N. Nah seperti ini. Kemudian untuk go itu kenapa harus ditulis? Karena biasanya teman-teman lupa atau ketukar antara mo dan go. Go itu M, ono rambutnya. Nah karena M jadi banyak yang ketukar bahwa M itu masuknya di mo. Ono toroko sobono. Oke, bisa? Oke, Ustazah yang tulis bersama-sama. M B Jo M R D Mun yuk tinggal satu. Mo. Sudah hafal? Bisa? Bismillah. Sekarang silakan bersama kelompoknya, tidak boleh melihat. Ustazah tutup lagi. Nanti bersama kelompoknya silakan diisi ya, seperti yang Ustazah ya. Satu kelompok satu kerjasama. Nanti siapa yang benar kelompoknya, nanti kita lanjutkan membuat kelas A. Semuanya sudah menyiapkan alatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Selamat datang Ustazah Rizka. Hari ini saya akan melakukan wawancara pasca supervisi ya, dari supervisi pembelajaran yang sudah kita lakukan di hari kemarin. Saya Rizka sudah siap? Ya, insya Allah siap Ustazah. Alhamdulillah. Ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, kemudian kita nanti akan melakukan evaluasi bersama, kemudian yang terakhir nanti kita akan menarik kesimpulan, kemudian tidak lanjut. Itu saya Rizka. Dimulai ya. Dari yang pertama, saya mau minta dulu
pendapatnya Ustazah Rizka setelah menyajikan pembelajaran yang di supervisi kemarin. Iya, menurut pendapat saya ya Ustazah, bahwa mungkin setiap guru itu menyajikan pembelajaran yang menarik seperti itu, menginginkan menyajikan pembelajaran yang menarik. Karena apa? Pembelajaran yang menarik itu membuat anak-anak itu aktif dalam pembelajaran juga, kreatif juga. Nah, begitu yang saya lakukan kemarin. Saya lakukan kemarin itu saya mencoba membuat pembelajaran yang aktif, tidak hanya aktif tapi juga berdiferensiasi, biar anak-anak itu tidak hanya belajar saja, tidak hanya bermain saja, tetapi melakukan pembelajaran yang mendalam di dalam pembelajaran itu. Gitu. Jadi menurut pendapat Ustazah kemarin pembelajarannya cukup menarik dan membuat siswa aktif dan juga belajar berkomunikasi. Kemudian pembelajaran yang sudah dilalui kemarin ini apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan? Kalau saya rencanakan dari awal itu kan ada 2 tujuan ya. Ada tujuan yang pertama itu adalah anak-anak itu menulis aksara rojo dan sandangan. Yang kedua itu adalah membuat flashcard seperti itu. Alhamdulillah itu sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Tetapi yang namanya di lapangan pasti ada saja hambatannya itu, karena semuanya tidak semulus apa yang saya rencanakan di awal. Dari rencana tadi kan Ustazah Rizka menawarkan hambatan. Hambatannya apa saja nih? Ini hambatannya itu yang pertama kemarin itu sudah saya tugaskan untuk anak-anak itu bisa menghafal dari rumah seperti itu. Tetapi dalam kondisi lapangannya dari 28 anak ternyata juga ada beberapa anak lah yang belum menghafal, itu menjadi hambatan untuk melakukan pembelajaran yang selanjutnya. Karena pembelajaran itu kan berjenjang ya. Yang pertama dimulai menghafal dulu, lalu menulis, lalu untuk membuat flashcard seperti itu. Jadi anak-anak yang dari tugas sebelumnya ada tugas menghafal, belum menghafal, ini juga cukup membuat kesulitan dan kendala di situ ya. Oke, baik. Jadi dari semua itu tadi yang dirasakan bagaimana? Setelah mengalami sesuai rencana, sudah bisa sesuai rencana, namun ada kendala nih. Apa nih yang dirasakan? Yang dirasakan pertama pasti happy. Karena melihat anak-anak antusias sekali, ternyata pembelajarannya menarik. Itu kan membuat rasa capeknya pasti kan capek. Kita kan melakukan pembelajaran itu kan harus memikirkan apa saja bahannya, banyak perencanaannya, pasti happy dulu. Yang kedua yaitu saya memikirkan ternyata ada beberapa anak yang belum mampu, belum hafal gitu. Kalau ada yang hafal ini gimana? Iya, yang belum hafal itu mungkin kemarin itu saya kasih solusinya dia, walaupun itu belum ada ulangan, tetapi saya kasih pendekatan terlebih dahulu, pendekatan pembelajaran yang diulang-ulang kembali biar anak itu setidak-tidaknya mampu lah seperti itu. Berarti dari kendala ini tadi sudah ada solusinya guys. Kemudian tentang tercapaian tujuan pembelajaran tadi, apakah sudah tercapai sekarang ini? Alhamdulillah sudah tercapai, tapi secara grade itu saya kira 95%. Sudah 95%. Menurut saya ini loh, menurut saya 95%. Iya, karena ada yaitu tadi kembali lagi, ternyata ada beberapa anak yang belum mampu. Jadi dari pembelajaran tadi, saya kan menemui kesulitan dari anak. Dari anak ini menemui kesulitan. Kalau kesulitan ada, iya pasti ada. Selain yang belum hafal tadi.
Kalau kesulitan itu anak-anak itu belum bisa manajemen dirinya sendiri gitu. Ya, saya teringat kata-katanya jenengan, saya pernah belajar sama jenengan untuk sosial emosional, pembelajaran sosial emosional. Karena ini adalah ilmu baru bagi saya, yang sebelumnya itu belum pernah saya mendengar kata-kata itu. Mendengar pun belum. Ini apa tahu? Ternyata jenengan sudah memaparkan kepada saya. Nah, ternyata anak-anak itu belum bisa memanajemen dirinya sendiri. Misalnya kemarin itu kan kerjanya dalam satu kelompok. Ada salah satu anak itu yang tidak membawa bahan. Nah, kelompok satunya memarahi dia. Ini biasanya ya. Dan ternyata itu sosial emosional itu bisa dimasukkan dalam pembelajaran itu. Mungkin itu yang belum bisa saya terapkan ke anak-anak sebelumnya. Jadi pembelajaran sosial emosional memang bisa dimasukkan, itu bisa menjadi manajemen anak juga sebelum anak pembelajaran ataupun di tengah-tengah. Kalau sudah emosinya terkata, itu nanti bisa menjadi semakin lancar dalam pembelajaran. Kemudian kalau dari kesulitan Ustazah sendiri, ini tadi kesulitan, salah satunya itu karena balik lagi itu adalah ilmu baru. Mungkin besok lagi kita belajar lagi ya Us, karena saya juga masih belajar baru kali ini saya juga baru dapat di grup penggerak ini. Jadi sudah berapa kali nih menerapkan di kelas. Masih banyak evaluasi juga kita sama-sama belajar. Mungkin PSE ini bisa sering-sering kita masukkan ke dalam pembelajaran di kelas, jadi bisa menjadi hal baru. Anak-anak kan apa ini? Dari ini tadi semua kan ada kesulitan-kesulitan di misalnya saya merangkum dari Ustazah Rizka memaparkan beberapa tadi alternatif untuk jawaban dari kesulitan tadi kan anak didekati sendiri kemudian untuk yang lain apakah ada alternatif lain selain itu? Yang pertama benar kata Ustazah tadi, anak itu kan didekati, difahamkan apa arti untuk saling memiliki, tidak hanya egois sendiri-sendiri, karena dalam suatu kelompok itu kan kalau satunya bagus nanti semuanya bagus, tetapi kalau satunya kurang bagus bagaimana satu kelompok itu menjadi lebih bagus. Salah satunya mengontrol tadi. Lalu kalau yang lainnya, alternatif lainnya itu adalah apa ya Us? Manajemen diri juga berarti. Lebih ke situnya sih Us. Iya. Sekarang saya coba cek nih dari yang kemarin kan fokus pengembangan diri saya kan ada pada Ustazah Rizka bisa berhasil dalam pembelajaran ini adalah pembelajaran tentang berdiferensiasi. Kemudian di dalam berdiferensiasi itu tadi Ustazah Rizka bagaimana menyiapkan konten seperti itu. Ya, coba untuk yang pertama ini kan tentang pembelajaran menggunakan video dan ceramah interaktif. Ini saya melihat bisa masuk ke dalam diferensiasi tipe audio. Kemarin sudah ada nih saya. Kemudian untuk media pembelajaran yang dibutuhkan oleh visual, yang tadi kan sudah video juga masuk. Ini saya lihatnya sudah ada. Kemudian ini yang membuat flashcard kemarin ini juga masuk di kebutuhan belajar anak yang kinestetik. Nanti dari semua ini tadi yang sudah saya amati untuk pembelajaran diferensiasi sudah masuk, kontennya juga sudah bagus. Kemudian saat
murid-murid diskusi, walaupun tadi ada beberapa yang ini nih manajemen emosi, ada kendala anak yang tidak membawa itu tadi, tapi secara umum berjalan dengan lancar. Itu yang saya lihat. Kemudian saya juga menggarisbawahi nih, saya kemarin juga sempat menceritakan di dalam pembelajarannya ini tidak hanya mempelajari aksara Jawa saja, asal muasalnya asal Jawa di mana sih? Ternyata saya juga baru tahu nih ceritanya tentang asal Jawa itu ada asal muasalnya, diceritakan dengan anak-anak Jepang juga. Kemudian di situ juga ada hikmah yang bisa diambil nih tentang ini kepemimpinan gitu kalau saya tidak salah. Jadi secara keseluruhan kalau saya melihat pembelajarannya sudah sesuai dengan yang dikembangkan. Kemudian ini saya bertanya tentang apa nih yang perlu ditingkatkan dan Ustaz Rizka merasa masih kurang di dalam. Iya, kalau ditingkatkan pasti setiap guru itu meningkatkan pembelajarannya setiap tahunnya nih, karena kan kita sudah melihat setiap tahun, apalagi saya kan di kelas 4 ini sudah 2 tahun, kelas tahun kemarin mengajar ini, tahun ini berinovasi kembali, dan tahun depannya saya tidak mau stuck di sini, saya akan belajar dari pengalaman di situ. Karena bahasa Jawa ini saya lihat seperti ini, anak-anak kita itu mayoritas bicaranya bahasa Indonesia, di rumah juga bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa gitu, bahasa Jawa. Nah, makanya di situ bagaimana caranya dari awal itu saya menarik anak-anak itu suka dulu dengan pelajaran bahasa Jawa, aksara Jawa, aksara Jawa, dengan menampilkan video tersebut, asal muasalnya itu. Dan untuk kedepannya inovasi saya insya Allah berinovasi insya Allah saya akan membuat game semoga terlaksana ya Us, karena ini sudah membuat flashcard tahun ini, semoga besok bisa membuat game aksara Jawa seperti itu. Saya bisa membuat game. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya saya bisa berinovasi membuat game. Nanti apabila sudah terlaksana, ini saya mau tahu juga ini ceritanya apa di Indonesia. Jadi untuk secara umum dari kemarin sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran ini naik jadi skala berapa nih? Saya dari 1 sampai 10. Kemarin 8 ya? 80 atau 70 gitu, karena saya underestimate dulu aksara Jawa, ono coroko pisan ya, mulai sebongkar-bongkar gitu lah. Aduh, berapa ini ternyata alhamdulillah ya, setelah kita menemukan pembelajaran yang tepat menurut saya, yang menyajikan pembelajaran yang tepat untuk anak-anak, tidak hanya menulis melulu, tetapi melihat video, menghafal, membuat produk juga. Bismillah Ustazah, kemarin saya kan sudah melampaui itu dan juga sudah ulangan juga. Alhamdulillah semua. Bukan lolos semua kecuali 2 anak. Pasti ada spesial ya, pasti ada. Alhamdulillah nih. Saya tertarik kemarin dari saya yang dari pesan saya nih. Pesan saya itu selain dari asal muasal cerita, yang kedua adalah lagunya itu. Jadi menghafal aksara Jawa dengan lagu itu memang saya sendiri yang nggak apa gitu. NUM ini apa itu kemarin? Jadi saya tambah. Itu ya saya bisa berarti untuk secara umum sudah bagus, sangat baik. Saya banyak mendapatkan inspirasi juga dari pembelajaran Rizka. Mungkin untuk ke depan pembelajaran PSE mungkin tadi yang saya tahu itu semoga bisa bersama-sama belajar. Saya juga belajar, Rizka juga tambah ilmu baru tentang PSE, nanti bisa tambah lagi baik lagi dalam pembelajaran kita. Itu saja dari saya kira terima kasih banyak atas waktunya.
Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.